3. Golongan pembenci FPI. Tiga golongan pembenci FPI. Yang pertama adalah golongan ahli maksiat. Kenapa ahli maksiat atau para pelaku maksiat begitu membenci FPI? Jelas ini beralasan. FPI sejatinya adalah musuh besar para pelaku maksiat, dan ini bukan lagi rahasia. Begitu banyak para pelaku maksiat yang membenci gerakan-gerakan FPI, entah itu dari kalangan maksiat kecil ataupun kalangan elit. Ada sebagian orang awam yang bertanya, kenapa sih FPI harus melakukan pemberantasan tempat-tempat maksiat, miras, dan lain-lain? Bukankah sudah ada petugas dan sudah ada bagian pengurusnya di negeri ini? Bukankah itu tugasnya para aparat? Kenapa FPI harus mengambil alih untuk melakukan itu? Pertanyaan ini juga yang mungkin ada dalam pikiran Anda. Perlu diketahui, FPI tidak sebodoh itu, kawan. Sebelum FPI melakukan itu semua, banyak upaya-upaya yang dilakukan FPI, seperti menegur dan melaporkan pada pihak yang berwajib setempat, agar tempat-tempat maksiat dan tempat-tempat peredaran barang haram seperti miras dan lain-lain tersebut ditutup, karena jelas itu meresahkan masyarakat, juga dilarang oleh agama dan negara. Tetapi, apa yang terjadi? Setelah ada pelaporan, namun tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, apakah harus dibiarkan begitu saja? Tidak, kawan. Amar ma'ruf nahi munkar adalah tugas yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim khususnya, dengan segala macam kemampuan dan upaya. Nahi munkar harus tetap dijalankan. Golongan yang kedua ini adalah orang-orang munafik. Mereka tahu soal FPI, mereka tahu gerakan FPI, mereka sudah tahu bahwa yang dilakukan FPI itu benar berdasarkan undang-undang dan konstitusional. Tapi demi kekuasaannya, demi golongannya, demi bisnisnya, mereka terus membenci dan bahkan selalu memfitnah FPI dan mencoba terus menjatuhkan FPI dengan berbagai macam cara. Padahal di saat mereka ditanya salahnya FPI di mana, mereka diam. Mereka orang-orang munafik ini hanya bisa mengoceh di media saja tanpa bisa membuktikan kebenaran atas tuduhan-tuduhannya. Golongan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah golongan orang-orang pembenci FPI yang karena tersesat informasi atau karena salah menerima, mendengar, atau membaca informasi-informasi. Mereka percaya dengan fitnahan-fitnahan yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan FPI, untuk memframing FPI seolah-olah FPI ini perusuh, FPI ini pembuat onar, FPI ini teroris, anti Pancasila lah, intoleran lah, radikal lah. Padahal seandainya mereka mau berpikir sedikit saja, benarkah FPI seperti itu? Dan para pemfitnahnya pun tidak bisa membuktikan itu semua. Namun, insya Allah, golongan ketiga ini setelah mereka tahu informasi yang sebenarnya, mereka akan sadar bahwa apa yang dilakukan FPI adalah demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan bangsa dan negara. Saudaraku, seiman, sebangsa dan setanah air, mari kita gunakan akal pikiran kita. Kita jangan mau selalu diadu domba dan dibenturkan untuk saling membenci sesama muslim. Karena demi Allah, seandainya itu terjadi, para kaum munafikun dan kaum Yahudi, kaum komunis yang akan bertepuk tangan. Saudaraku, seperti yang kita semua tahu, banyak sekali musuh-musuh FPI, terutama mereka itu semua para pelaku-pelaku kezaliman, sehingga mereka membuat fitnah-fitnah yang keji terhadap FPI. Dan bahkan banyak sekali media-media yang dikhususkan untuk terus memfitnah FPI dan Habib Muhammad Rizik. Sebenarnya sangat mudah untuk menangkal fitnahan terhadap FPI. Cukup Anda berakal sehat atau langsung terjun dan cek secara langsung soal fitnahan-fitnahan tersebut. Ingat, cukup berakal sehat. Perjuangan memang penuh tantangan, penuh fitnah, apalagi yang bergerak dalam nahi munkar. Namun itu bukanlah suatu masalah. Selama nyawa masih berada di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama darah masih berwarna merah, tidak akan pernah berakhir perjuangan melawan kezaliman dan kemungkaran ini. Hidup mulia atau mati syahid.